Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari jurusan Sistem Informasi 2018. Akan mempresentasikan tentang rangkuman 1 tugas RPLSI dari materi 1 sampai materi 14. Yang materi 1 itu software development adalah salah satu tipe proyek IT yang berfokus pada penciptaan atau pengembangan perangkat lunak. Software development dapat didetail lagi menjadi proses penciptaan software untuk memenuhi kebutuhan. 2. Desain software. 3. Pengembangan software aplikasi. 4. Pengembangan platform. Software development biasanya akan melakukan satu hal yang ketika mendapatkan persoalan sederhana yang membutuhkan solusi komputasi, berpikir sejenak menghadap komputer dan kemudian mulai mengetikkan baris demi baris kode. Tidak ada kertas yang memuat perancangan arsitektur dan algoritma secara rinci, karena semua rancangan itu dalam kepala. Jenis software atau market yaitu software generik dan software pesanan. Software generik itu perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembang dan dijual pada pasar terbuka. Dan software pemesanan itu perangkat lunak yang dikembangkan khusus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Jenis software platform yaitu software sistem, software real time, software bisnis, software teknik dan ilmu pengetahuan, software tertanam, software komputer personal, software kecerdasan buatan, software mobile. Jenis software lisensi itu ada proprietary software dan open source software. Open software adalah salah software yang source yang kodenya terbuka dan didistribusikan dalam satu platform lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source kode informasi yang di dalamnya hak cipta tetap ada, tapi lisensi memungkinkan orang lain bebas untuk menggunakan dan memodifikasi software tersebut. Jenis lisensi open source software itu ada GNU General Public Lisensi, Apache lisensi, BSD lisensi, MIT lisensi, dan Mozilla Public lisensi. Property software ada source kodenya ditutup dan distribusikan dengan satu format lisensi yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. Lisensi property software memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti atau uang ke pemilik hak ciptanya. Perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya yaitu ada interfacing. Perangkat lunak ini menghubungkan satu perangkat keras tertentu, hardware driver interface dengan menggunakan keras lain. Contoh, driver untuk kamera handphone, perangkat keras lainnya. Program interface seperti sensor suhu, LM53 dan PPI 8255, kemudian serial RS232. Operating system yaitu perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program lainnya yang berjalan di atasnya. Beberapa OS yang dikenal luas yaitu Microsoft Windows, Linux dan variasinya seperti Red Hat, SUSE, Mandrake, dan Debian. Dan ada Unix, FreeBSD, dan Macintosh atau Apple. Program aplikasi. Program ini digunakan keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak. Program aplikasi ini tergantung pada kebutuhan dari program itu sendiri. Program Office, program graphics design, program multimedia, dan lain-lain. Peranan perangkat lunak itu 1. Menggantikan peranan manusia dengan otomasi terhadap satu tugas atau proses. 2. Memperkuat peran manusia dengan membantu manusia mengerjakan satu tugas atau proses dengan lebih baik dan tertata. Restrukturisasi peran manusia dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses, hiburan dan permainan dengan menyajikan aplikasi interaktif. Hiburan yang semakin dekat. Karakteristik perangkat lunak ada mempunyai daya guna yang tinggi dan mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, mampu diandalkan, habis itu mudah dirawat atau diperbaiki, lebih efisien, mempunyai antarmuka yang menarik, mempunyai siklus yang hidup lama. Proses perangkat lunak itu spesifikasi apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan kendala pengembangannya. Pengembangan proses memproduksi sistem perangkat lunak. Validasi pengujian terhadap perangkat lunak, keinginan pengguna. Evolusi itu perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginannya.
Kalau materi itu rangkumannya software engineering atau rekayasa perangkat lunak, disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak yang dibuat harus mampu tepat waktu, tepat anggaran, meningkatkan kerja, mengoperasikan prosedur sistem dengan benar. Software engineering itu terminologi rekayasa perangkat lunak atau software engineering pertama kali digunakan pada sebuah international conference tentang software krisis tahun 1998. Krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih pada waktu itu. Perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dan kompleks. Pendekatan informal tidak cukup efektif, kos, waktu, dan kualitas. Dalam pengembangan perangkat lunak, biaya hardware jauh dan biaya perangkat lunak lebih cepat. Pengembangan software itu ada tiga, yaitu generasi awal, generasi kedua, dan generasi ketiga. Dan perbedaan RPL dan RS itu atau rekayasa sistem. RS atau rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer termasuk hardware. Rekayasa PL dan proses. Ada lagi RPPL, adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan PL, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan data pada sistem. Produk LPL, produk diperoleh melalui tahapan pengembangan software development atau life cycle atau SDLC. Contoh siklus SDLC itu ada satu waterfall model, V model, spiral model, fountain model, dan prototyping. Proses RPL itu ada satu, manajemen proses meliputi, dua, ada teknika proses atau digambarkan sebagai metode yang diterapkan dalam tertentu SDLC. Yang ketiga itu metode teknis yang memunculkan paradigma seperti berorientasi, terstruktur, objek, aspek. Yang terlibat dalam RPL itu satu, ada manajer, dua, ada software developer, dan tiga, support. Rekayasa perangkat lunak itu biasanya satu, spesifikasi itu lengkap atau menyimpang dari biasanya atau anomalus, tidak menghilangkan perbedaan sampai spesifikasi, desain, dan manufaktur, tidak dalam bentuk fisik untuk menguji sistem. Software tidak bisa wear out atau maintenance, bukan berarti menggantikan komponen. Yang materi ketiga itu software development life cycle atau SDLC, adalah siklus hidup pengembangan sebuah sistem dalam rekayasa. Dan software SDLC merupakan satu proses pengembangan dan pembuatan sistem serta model metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Tahapan SDLC itu ada 4, yaitu planning, analisis, desain, dan implementasi. Software recruitment proses atau allocation itu software recruitment adalah sebuah properti yang harus diperlihatkan atau ditunjukkan oleh software untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dunia nyata bersifat real. Proses aktor yaitu orang ada di balik berpartisipasi dalam pengumpulan kebutuhan dari suatu sistem serta peranan sistem tersebut. Contoh umum dari pemangku kepentingan stakeholder yaitu perangkat lunak termasuk itu ada user, market analyst, regulator, software engineering. Recruitment source itu adalah satu sistem persyaratan, misal dokumen yang hanya direferensikan dalam permasyarakat atau standar tertentu. 1 goals, 2 domain knowledge, 3 stakeholders, 4 business rules, operational environment. Allocation teknis yaitu ada interview atau wawancara, membuat skenario, membuat prototype melalui rapat, observasi, dan membuat user story. Dan materi 4 itu software recruitment fundamental. Software recruitment adalah sebuah properti yang harus diperlihatkan atau ditunjukkan oleh software untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dunia nyata atau bersifat real. Rekrutmen atau persyaratan dapat disebut juga adalah kebutuhan sebuah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan atau karakteristik seperti apa yang dimiliki oleh software menyelesaikan masalah. Jenis rekrutmen adalah software rekrutmen, user rekrutmen, atau sistem rekrutmen. Software rekrutmen yang ada 2, yaitu fungsional dan non-fungsional. Fungsional rekrutmen adalah mendeskripsikan layanan fitur atau fungsi yang disediakan atau diberikan oleh sistem bagi penggunanya. Kalau non-fungsional rekrutmen itu mendeskripsikan sekumpulan batasan, karakteristik, dan
properti pada sistem, baik dalam lingkungan pengembangan maupun operasional, atau atribut kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Contoh pada mesin ATM, satu pengguna baru menggunakan waktu belajar maksimal 10 menit untuk dapat menggunakan fungsi utama sistem. Yang kedua itu sistem harus berfungsi minimal 10 jam setelah patokan listrik dan PLN terhenti. User recruitment itu mendeskripsikan persyaratan fungsional dan fungsional sehingga dipahami oleh user yang tidak dimiliki pengetahuan teknis rinci. Hindari deskripsi rinci tentang perancangan perangkat lunak. Ditulis dengan bahasa natural, format dan diagram intuitif yang sederhana. Materi 5 itu model-model perangkat lunak, yaitu ada model waterfall, model prototyping, model evolutionary, reuse-based development. Model waterfall itu ada 5, yaitu requirement analysis dan definition, 2 system dan software design, 3 implementation and unit testing, 4 integration and system testing, dan yang kelima itu operation dan maintenance. Model prototype yaitu tahapan prototype, pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping, evaluasi prototyping, menggunakan sistem, menguji sistem, evaluasi sistem, menggunakan sistem. Model evolutionary yaitu ada 2, yaitu ada model incremental dan model spiral. Yang keenam itu desain. Desain merupakan representasi dari suatu yang akan dibangun dalam dunia software engineering. Akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama, yaitu data, arsitektur, komponen, dan user interface. Software design itu ada perancangan perangkat lunak, merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Yang kedua itu tahapan pada SDLC, di mana software requirement analysis menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar software. Konsep desain itu ada 9, yaitu abstraction, refinement, modularity, software architecture, control hierarchy, structural partitioning, dan data struktur, software produce, dan information hiding. Aktivitas pada tahapan desain yaitu ada desain arsitektur, ada desain interface atau antarmuka, ada desain database. Pendekatan proses desain ada 2, yaitu tradisional dan object oriented. Pendekatan secara struktur, pendekatan secara object oriented. Materi 7 yaitu struktur dan arsitektur perangkat lunak. Desain arsitektur, komponen utama arsitektur yaitu ada 2, yaitu software dan hardware. Jenis-jenis arsitektur itu juga ada 2, yaitu arsitektur common usage dan arsitektur advance. Arsitektur common usage menjadi 3, yaitu arsitektur terpusat, pemrosesan data terbesar, client server arsitektur. Arsitektur advance menjadi 2, yaitu virtualization dan cloud computing. Desain antarmuka adalah proses mendefinisikan bagaimana akan berinteraksi dengan entitas eksternal, misalnya pelanggan, pemasok, atau sistem lain. Mendefinisikan cara bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, bagaimana memberikan input dan mendapat output, serta bagaimana sistem menerima dan menjalankan perintah. Materi 9 itu ada strategi dalam mendesain perangkat lunak, yaitu ada fungsi oriented. Fungsi oriented adalah strategi bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi. Contohnya dari sistem pemrosesan transaksi adalah perangkat lunak yang mengontrol ATM. Sistem tersebut diimplementasikan sebagai loop dan tindakan berkelanjutan dipicu saat kartu dimasukkan. Fungsi yang dipanggil seperti dispense, cash, get account number, order statement, order checkbook, dan lain-lain dapat diidentifikasi yang tindakan sistem. Fungsional oriented model terbagi menjadi 1, data flow diagram, yang kedua itu struktur chart atau decomposition, dan produce. Object oriented itu didasarkan pada informasi yang disembunyikan,
sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Contohnya, objek pelanggan memiliki atribut nomor pelanggan dan nama, memiliki proses membeli. Data struktur desain perancangan database adalah proses untuk menentukan isi pengaturan data yang dibutuhkan mendukung sebagai rancangan sistem. Memodelkan data pada pendekatan tradisional menggunakan IR diagram, sedangkan untuk pendekatan objek oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Perancangan sistem terjadi pada dua tingkat, yaitu pada tingkat pertama, perancangan sistem analis dan rancangan umum dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan pemakai. Pada tingkat kedua, rancangan umum seperti diagram integrasi tingkat tinggi ditransformasikan atau dikomposisikan. Komponen based design yaitu merupakan sebuah perancangan berdasarkan kumpulan komponen dalam sistem basis data atau database. Komponen sistem basis data terdiri dari 6 komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi basis data, sistem pengelola basis data database, akses Oracle, dan lain-lain, pemakai user. Materi 10 yaitu kontraksi perangkat lunak adalah seluruh menciptakan perangkat lunak yang berfungsi dan bermanfaat bagi proses kodifikasi. Konsep dasar itu ada minimizing complexity, anticipating change, construction for verification, ada reuse, standard in construction. Teknologi konstruksi itu ada API, design and ask, object oriented runtime, parameter and generics, error handling, exception handling, dan fault tolerance malware. Software testing itu ada 1 unit atau komponen testing, integration testing, 3 sistem testing, 4 ada task testing, yang kelima itu ada regression testing. Materi 11 yaitu memelihara software adalah sebuah proses umum perubahan pengembangan perangkat lunak setelah dikerahkan ke konsumen. Tujuan dari pemeliharaan sistem untuk memperpanjang usia kegunaan aset dari sistem tersebut, untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan, dan terakhir untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Alasan dibutuhkan maintenance yaitu ada 1, memperbaiki kesalahan, meningkatkan desain, meningkatkan implementasi, ada interaksi antar muka dengan perangkat lain, ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak menyesuaikan. 5 itu ada migrasi perangkat lunak atau perangkat lunak sebelumnya diubah. Jenis pemeliharaan perangkat lunak yaitu ada pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan preventif atau penyempurnaan atau pemeliharaan preventif. Model dari maintenance itu ada quick fix, spiral, outbound, litter first, reuse oriented. Software maintenance yang efektif dilakukan oleh teknik yang spesifik atau khusus untuk maintenance. Beberapa tekniknya itu adalah program compression code browser, ada re-engineering, reverse engineering, impact analysis. Terus untuk memelihara software itu ada program sliders, dapat memilih yang terkena pengaruh perubahan itu ada statics analyzers, dan yang memberikan general view adalah dynamic analyzers. Membantu melacak jalur eksekusi dari program itu ada data flow analyzers. Membantu melacak aliran data itu ada close reference, dan menghasilkan data komponen program defense analysis. Membantu memahami hubungan timbal balik suatu program. Materi 12 transaksi adalah eksekusi program user atau DBMS untuk mengakses maupun modifikasi. Sebuah transaksi harus memenuhi properti site untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem, dan hal yang dilakukan oleh DBMS yaitu ada 1, ada optimicity, consistency, isolation, durability. Sifat transaksi yaitu ACID itu wajib harus terpenuhi. 2, penting untuk DBMS menyediakan mekanisme untuk mempertahankan hal tersebut. SQL server terbagi menjadi 2 cara, yaitu manajemen transaksi atau untuk automatic dan transaction log. Ada looking untuk isolation dan durability. Setiap transaksi harus menentukan tindak aksi, yaitu ada commit dan aborted. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi tidak selesai, itu dibatalkan, terjadi crash, atau mengalami situasi yang tidak terduga.
Si status transaksi itu aktif, status awal dilakukan sebagian setelah penyertaan terakhir gagal, dibatalkan, atau berkomitmen dilakukan setelah diselesaikan. Eksekusi bersamaan yaitu meningkatkan, ada pengurangan. Skema kontrol konkurensi yaitu ada mekanisme untuk mencapai isolasi. Jadwal urutan instruksi yang urutan kronologis mana transaksi bersama jalankan. Serializability basic, tampilan transaksi yang disederhanakan. Materi 13 itu kualitas software. Dasar kualitas perangkat lunak, kualitas software manajemen proses, metrik kualitas software. Dasar kualitas perangkat lunak yaitu ada 3: kualitas perangkat lunak atau IEE 1991, kualitas perangkat lunak mengukur sistem komponen atau proses bertemu pelanggan, dan kualitas secara kesesuaian dengan persyaratan. Apa kualitas perangkat lunak? Yaitu kualitas fungsional dan kualitas struktural, kualitas proses. Manajemen kualitas perangkat lunak atau SQM, yaitu SQM terdiri dari 4 subkategori: perencanaan kualitas perangkat lunak, jaminan kualitas perangkat lunak, kontrol kualitas perangkat lunak, atau meningkatkan proses perangkat lunak. Software metrik yaitu model faktor. MCK faktor tersebut menjadi 3 kategori, itu produk operasi faktor, produk revisi faktor, produk transisi faktor. Di dokter SCM, tutor programmer, IM perpustakaan untuk mengepung ide intensitas direktori tempat penyimpanan perangkat lunak. Materi 15, alas SCM perangkat lunak untuk mengontrol sistem versi git, wayang koki, perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak dimulai secara fase awal. Bagian ini juga menentukan aktivitas untuk mengarsipkan perencanaan, bagaimana mengkoordinasi beberapa perubahan, bagaimana mengambah CI, akuntansi status konfigurasi. Bagian SCP ini harus bagian berisi elemen, jenis laporan, bagaimana informasi dikumpulkan. Audit, konfigurasi, dan review itu ada bagian SCM, ada audit, ada tinjauan. Untuk setiap audit atau tinjauan, rencana harus mendefinisikan objek, item konfigurasi sedang ditinjau, jadwal peninjauan produk yang akan direview. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.